بأن الله يفتح علينا قلوب العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا تأويل وحينا إلى سواء السبيل وفي السنة مقدسة الإمام أبو الشجاع رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدامنا عن علومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaab qulubina بنور معرفتك وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلكنا دائما وارجعنا علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا سيما جماعة مسجد الأسوة. اشفنا يا شافي، اشفهم يا شافي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله، شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Patrol Muslimin wal Muslimat rahmatullah yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang dengan tulus dan sungguh-sungguh memilih hadir di Masjid Al-Uswah. Saya berdoa semoga semua yang hadir dan keluarga di rumah masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya soleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dari kitab Matan Takrib halaman 91. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wal walimatu ala husni mustahabbatun. Dan walimah mengadakan makan makan untuk penghormatan. Wal ijabatu ilaiha wajibatun, dan kepada walimah harus dan kepada walimah harus adalah wajib. Ijabah kepada walimah adalah wajib. Bila min muslim karena ada manusia. Faslun ini suatu pasal. Tasmiyatu fil husni bainan zawjain wajibatun, dan menyamakan dalam hidir antara beberapa istri adalah wajib.
ولا يدخل على غير محسن لها في بيت الرجل dan tidak boleh masuk suami kepada istri yang bukan pilihan baginya. Dengan tidak ada keperluan. Nah, orang tersebut apa dan apabila suami tidak jauh, maka ia harus mengundi di antara istri-istrinya. Apabila dia berarti tertentu Al-Quran dan ia keluar pergi bersama istri yang keluar undiannya. Tetap dia menjadi hidayahnya dan apabila ia menikah yang baru, maka mesti tentukan ia kepada istrinya yang baru itu dengan 7 malam. Jika baru itu dan dengan 3 malam jika ada istrinya ganda. Wa idza khafa nusyuzan mar'ati wa adha. Apabila suami takut terjadi nusyuz atau durhaka istrinya, maka ia harus menasihati istrinya. Fa in abat ilmu nusyuzan hajarah. Maka jika yang istrinya kecuali tetap nusyuz, maka suami boleh meninggalkan tempat itu. Paling aku alaihi ajarah maka jika istri itu terus-menerus atas nusyuznya, maka ia boleh meninggalkannya dan boleh memukul istrinya. Wa yasqutu in nusyuzi wasmuha wa nafah. Yang gugur disebabkan nusyuz giliran istri itu dan gugur nafkahnya. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya akan kita kaji pagi ini. Babnya kita bicara tentang bab nikah, bab tentang hal terkait dengan nikah, atau disebut babul munakah, bab dalam ilmu fikih tentang pernikahan dan segala kaitannya. Sudah kita bahas pada kajian yang lalu tentang pernikahan itu ada yang wajib seperti akad nikah, tapi ada yang sunnah. Nah, yang sunnah itu adalah al-walimah, resepsi. Fasdul ini suatu fasal. Wal walimatu alal qurs mustahabah. Dan walimah untuk mengadakan makan-makan atau bahasa resepsi untuk pengantinan mustahabatun adalah disunahkan. Sampai di sini. Walimah itu ada banyak dalam Islam. Antara lain walimatul tasmiyah, walimah atau resepsi dalam rangka pemberian nama bayi. Itu paling juga. Tidak ada orang punya anak baru melahirkan, kemudian menyebutkan walimah tasmiyah. Biasanya walimah tasmiyah itu hari ke-7 dari lahirnya bayi. Boleh juga hari 40 lahirnya bayi. Terus ada walimatul khitan, walimah dalam rangka khitan. Kalau orang punya anak laki-laki sudah umur 5 sampai 7 tahun, nah dia dikhitankan. Nah, resepsi untuk menghitankan putra itu disebut walimatul khitan. Ada juga walimah terkait dengan pindah rumah baru atau apapun yang jabatan baru, walimah juga al-walaim. Nah, walimah ini hukumnya sunnah sebagai rasa syukur kepada Allah sudah diberikan nikmat yang banyak, punya anak, kemudian menghitankan putra, itu juga mesti disyukuri. Caranya mengundang orang datang, kemudian diajak makan. Hukumnya sunnah. Walijabah ilaiha wajibah, dan memenuhi undangan walimah wajib.
illa min udhrin, kecuali karena ada uzur, ada halangan. Halangan apa tadi? Halangan yang tidak mungkin dia bisa datang. Misalnya sakit, diundang walimah sakit, tidak bisa datang. Dapat nggak dosa? Atau kayak saya misalnya, diundang walimah tapi pas walimah waktunya ngajar. Yang ngaji ada ratusan orang. Setelah saya kalau walimah mesti meninggalkan 2-3 tempat pengajian. Nah itu ada uzur. Jadi saya seringkali dengan berat hati menyampaikan ada kesulitan untuk, kecuali kalau memang ada akad nikah di waktu carinya, saya diminta untuk memberi nasihat. Saya carikan waktu yang pas. Bisa tak? Ila liudrin atau illa min udrin. Imam yang ini mengatakan al-walimah ta'amul mut. Walimah itu adalah makanan karena pengantinan. Terus al-walimah tusamu ala kulli da'watin tastahidu bisururin hadithin kanikahin au khitanin au ghairi gimana. Walimah itu ada karena misalnya ada alasannya, karena surur, senang. Karena ada orang lagi senang-senang, kita diajak, kita senang-senang makan sama-sama. Ada kita, tapi kalau uzur boleh tidak hadir. Nah, ada juga walidah wasil wiladah aqiqah. Ada juga dalam rangka akikah. Walissalamatil mar'ah min al-khalqi khursin walifudumil musafir daqi'u, atau musafir yang pulang jauh. Misalnya orang pergi ke luar negeri lama, sudah pulang balik lagi ke Indonesia, kemudian mudah-mudahan dengan senang-senang pulang. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, lam yubayyin al-anham mayasna walimatul qadir bila safar. Pulang dari perjalanan jauh, dan itu tidak ditemui jumlah bukti atau dalil yang menguatkannya. Meskipun boleh, misalnya aku tinggal di luar negeri, aku tinggal di luar kota yang lama, di luar kota, 2-3 tahun, kemudian sekarang baik lagi, dia undang walimah, boleh. Hukum walimah adalah sunnah, sementara ijabahnya wajib. Terus saja. Munakah itu hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Ada yang wajib hukumnya. Apa itu? Akad nikah. Akad nikah wajib nikah, wajib diselenggarakan. Yang ini ada al-walimah, resepsi pernikahan. Ini hukumnya sunnah.
sunnatun. Ini sunnah. Bisa tangkap? Nah, meskipun menyelenggarakan umumnya khusus, umumnya sunnah, tapi wajib memenuhi ijabahnya wajib tuh. Ijabatun memenuhi undangan. Hukumnya wajib. Nah, kecuali uzur. Kecuali, jadi selama tidak ada halangan, kita dapat undangan walimah, wajib kan? Kecuali uzur. Uzur apa? Uzur syar'i. Uzur yang memang dimungkinkan, misalnya sakit. Yang kedua, tidak ada di tempat. Atau ada halangan lain yang tidak mungkin. Betul? Ini tujuan walimah adalah untuk bersyukur pada Allah. Disururin karena gembira itu bersyukur. Ini dia, bersyukur pada Allah, syukur. Sedang pengen bersyukur nih, ajak orang-orang yang makan. Sedang pada waktu itu kita diundang. Ketika itu kita mendoakan. Doa itu sangat penting buat si pengantin. Di samping penting buat pengantin juga ngasih tahu bahwa si ini dengan si ini sudah resmi suami istri. Jadi buat aku tuh ada walimah. Tahu kalau ini dengan ini si Mama dan si Muhammad udah suami istri. Paham betul? Kalau Mama malah pulang duluan, jangan ditangkap. Suami istri ya, kenapa? Kalau udah tahu kenapa ada walimahnya nih, itu gunanya walimah. Jelas? Jadi RT, RW jangan khawatir. Emang suaminya biasa aja dia. Tidak ada laki-laki nginep di rumah perempuan. Emang suaminya biasa aja. Kenapa ini dia gunanya walimah? Nah, pada waktu walimah ini pasangan suami itu disandingkan atau dijajarin. Itu model sebagian masyarakat Islam. Tapi kalau di Timur Tengah dipisah. Laki sendiri, perempuan sendiri bisa. Terus dia laki-laki salaman sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi nggak tahu mana bininya, sih nggak tahu. Nah kalau ini dipasang kenapa? Suami istri udah pisah. Jelas? Mudahkah? Baik. Sekarang kita lanjut. Faslun di suatu pasal. Wataswiyatu fil qasmi, dan menyamakan dalam giliran. Baina zaujat wajibah, di antara beberapa istri adalah wajib. Dalam Islam dikenal boleh poligami, boleh beristri lebih dari satu dengan syarat adil. Itu kan? Lemes amannya udah. Belum pada jadi boleh menikah lebih dari satu asal adil. Adil apanya nih adil? Batas suya. Jadi dalam Islam itu asasnya Islam. Asas nikah dalam
asasnya asas utamanya adalah monogami. Asas utamanya ini, jadi laki-laki, satu perempuan, itu asas utama, dasar pokok. Tetapi Islam tidak menutup kemungkinan orang boleh menikah dari satu. Poligami, poli banyak, gami istri. Poligami sampai berapa? Kan begitu kan? Dan boleh poligami paling banyak sampai 4. Buruk banyak kan? Dulu ya. Nabi Ayub itu 15. Nabi Daud 99. Nabi Sulaiman 1000. Coba, yang bini 1000. Karena orang dulu itu makin banyak bininya makin wibawanya. Apalagi raja. Raja nggak punya bini lebih dari satu, kurang terhormat. Maka Nabi Sulaiman 1000 istri. Saya pernah cerita ini kan, saya pernah ke Beijing tahun 2007. Waktu saya ke Beijing, ada itu istana Kaisar Ming. Kaisar Ming itu istilahnya tanahnya aja itu 2 kilometer. Istananya itu 2 kilometer. Jalan nonton 2.000 meter. Kamarnya 1000. Saya tanya sama orang, buat apa kamu bayar 1000? Bibinya 1000. Saya bilang, ini 1000 ngapain di sana? Kata dia, mau nyanyiin Nabi Sulaiman. Dari dulu memang Islam itu sudah begitu masyhur, orang timur pengen nyanyi. Terus saya tanya, bagaimana cara menggilirnya? Harus 1000, pakai giliran. Cara gimana? Sekitar jam 9 pagi, Kaisar tuh naik ke balkon. Ya. Naik ke balkon. Nah, di balkon itu, kalau jam-jam tertentu, Kaisar naik. Itu yang 1000 keluar semua tuh negaranya. Meja. Jadi kamu gitu. Cepet lari. Dulu. Nah, terus zaman Nabi Muhammad berdasarkan ayat Quran, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba." Nikahilah olehmu katanya wanita yang kamu anggap baik, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu tafsir Sunni, tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tafsir Syi'i lain lagi. Fankihu ma qaba lakum minan nisa, nikahilah olehmu wanita yang kamu anggap baik, masna 2, 4. Watulasa 3, 6 tambah 4 berapa? 10. Warba 4, 8. Jadi kalau orang Syiah boleh nikah. Jadi jangan heran. Ada kan di Bandung, ya, pemimpin pesantren yang menikahi santriwatinya sampai 15, ditangkap. Waktu ditangkap, diadili di pengadilan. Kata si pemimpin pesantren, saya salah apa? Nikahi santri saya, santrinya mau. Lama, karena tidak dilarang menikah sampai 15. Oh ternyata dia Syiah. Karena menurut dia baru 15 satu kurang 3. Sementara di Indonesia paling banyak berhukum mazhab Syafi'i. Sunni Ahlus Sunnah. Nah,
punya istri lebih dari satu atau poligami ini ada syarat. Syaratnya mesti taswiyah, mesti sama dalam al-khosat pemberian. Artinya apa ya? Syarat adil. Ini dia adil. Adil dalam apa? Gitu. Adil itu ada tiga. Satu, adil dalam nafkah. Betul? Adil dalam nafkah. Itu 4 gitu. 10, 10, 10, 10. Itu dianggap adil. Tapi sebetulnya belum tentu adil. Kenapa? Kalau 10, 10, 10, 10 kelihatannya adiluan. Tapi anak dari istri pertama 5, istri kedua 3, istri ketiga 2, istri keempat 0. Lo baru minta kemarin. Masa tuh amalnya pas 10. Jadi nafkah ini adil dalam makna bukan distributif. Adil yang tidak distributif. Distributif 10, 10, 10, 10 itu distributif loh. Tapi adil substantif. Susah kan ngajuin kan? Pakai tip-tip begini. Adil substantif. Substantif apa? Ya sesuai gitu dengan kebutuhannya gitu. Kalau istri pertama 5 ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau istri kedua cuma 2, kalau 3 sesuai dengan itu begitu seterusnya. Jadi nggak bisa 10. Yang kedua, adil dalam mabit. Mabit itu menginap. Bermalam. Mesti sama. Ya. Jadi misalnya udah disepakati intinya 4, 2 hari sepakat. Jadi begitu sudah 48 jam di rumah istri pertama itu bisa ke istri kedua, benar? Begitu sudah 2 hari istri kedua itu pindah ke istri ketiga. Begitu sudah 2 hari pindah ke istri keempat. Persoalannya tidak semuanya bisa begitu. Kenapa tak begitu? Kalau istri pertama 2 hari, istri keempat 2 bulan. Kenapa? Masih baru kemarin ini 2 bulan. Ini nggak habis. Itu terjadinya. Makanya nggak boleh akad nikah. Nanti kita lihat. Terus yang ketiga nih yang tak mungkin adil dalam kasih sayang. Ini sulit dan tidak mungkin. Pertanyaan, kok Nabi bisa? Karena Nabi Muhammad SAW itu menikahnya bukan karena syahwat, tapi karena perintah Allah. Karena ada alasan hukum misalnya. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulunya budak sahabat saya, diangkat jadi anak sama Nabi. Terus menikah dengan seorang wanita cantik, orang merdeka, namanya Zainab. Dalam Islam menikah itu mesti sekufu itu setingkat. Derajat nggak boleh bisa dan timpang. Kalau timpang akan menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Sering konflik. Karena istrinya itu adalah orang merdeka, bangsa
Sementara Zaid bin Harithah ini hamba saya, kulitnya hitam lagi. Kawin begini, mula-mulanya dia bagus, lama-lama cakap melulu. Kenapa? Karena tidak sepupu, tidak kafaah. Nah, terus Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menikahi Zainab. Caranya gimana? Tunggu sampai Zaid bin Harithah menceraikan Zainab. Bisa tangkap? Kalau sering konflik terus, Zaid bin Harithah mengeluh pada Nabi ya Rasul katanya. Kita selalu dapat ampun di berantem dulu, ribut dulu, gitu. Sebenarnya kata Nabi, pertahankan dirimu, gitu kan? Padahal Allah sudah suruh nikahin dia, pertahankan dirimu, jaga baik dirimu. Nah, pada suatu saat sudah sampai mentok, sudah nggak bisa dipertahankan, Zaid bin Harithah menceraikan istrinya. Benar? Ketika sudah menceraikan istrinya, sekali tipu Nabi Muhammad SAW lewat di rumah Zaid dan berkunjung ke rumah Zaid yang pada waktu itu ada Zainab. Nabi begitu, Assalamualaikum, Zainab keluar, rada terbuka bajunya. Memang cakep tuh Zainab. Nabi begitu lihat tuh, Nabi duduk gini. Kedengeran tak? Duduk gini. Kenapa? Cakep gini. Allah udah tahu. Akhirnya ketika sudah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, Nabi melihat setelah masa iddahnya selesai, Nabi menikahi Zainab. Kedengeran? Kenapa dinikahi Zainab? Alasan syar'i, alasan hukum. Apa alasan hukumnya? Boleh menikahi istri anak angkat. Dan pertanyaan, anak angkat itu orang lain, beda dengan anak kandung. Kalau istri anak kandung nggak boleh dinikah oleh bapak, benar? Nggak boleh. Tapi kalau anak angkat orang lain, karena orang lain maka boleh menikahi. Jadi hukum bahwa boleh menikahi istri anak angkat. Jadi kenapa Nabi menikahi Zainab? Itu tadi dalam rangka alasan hukum tadi. Benar ya? Yang kedua, ada seorang wanita yang Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya suami Abu Salamah. Benar ya? Ketika Abu Salamah wafat. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah di dekat pusara suaminya nangis sambil ngerem. Paham? Nangis sambil nyap-nyap. Kenapa lu dulu mati duluan banget? Lu enak aja lu mati dulu. Anak lu banyak, siapa ngasih makan? Gitu kalau bahasa sekarang. Siapa ngasih makan? Anak lu banyak bererotnya, anak lu ngasih makan. Pas dia lagi ngomong begitu, Nabi datang. Nabi dengar. Kata Nabi kepada sahabat yang laki-laki, kasih tahu dia, jangan begitu kalau kena musibah, kalau suami meninggal jangan gitu. Gimana punya Rasul? Baca istirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Tapi Nabi udah tahu kan? Allahumma ajirni, Allah jauhkan aku dalam musibah ini keluh kesah. Ajirni fi musibati, jauhkan aku keluh kesah. Waktu li khairan minhu, gantilah dengan yang lebih baik dari yang wafat ini. Gitu. Beneran? Dibaca sama dia. Rupanya doanya dikabulin sama Allah. Setelah lewat masa iddahnya 4 bulan 10 hari, Nabi datang ke rumah Ummu Salamah. Kata Nabi, apakah
dipinang begitu Nabi, aku bilang mau mau banget, siapa nggak mau Rasulullah yang minang. Ummu Salamah umur lebih tua dibandingkan Rasulullah. Kenapa Nabi menikah Ummu Salamah? Anaknya banyak. Nabi bilang saya tanggung anaknya. Saya tanggung anaknya Abu Salamah. Itu karena apa? Dinikahi ibunya. Jadi bukan karena syahwat. Kalau syahwat nggak mungkin dong. Nabi menikahi janda semua. Satu-satunya gadis itu dan Siti Aisyah. Beneran? Ini ngaji-ngaji nikah emang kurang enak. Ada teman yang nggak demen. Nggak demen ibu-ibu. Tuh, Ustaz ngajarin lakiku kawin lah. Ngajarin ilmu kan. Bener nggak ya? Kalau tidak ada lain lagi. Satu-satunya istri Nabi yang gadis itu Siti Aisyah. Begitu Siti Khadijah wafat, ya, masih di Mekah. Nah, Abu Bakar Siddiq kemudian ngomong sama Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, saya baru bahagia kalau Rasul bersedia berkenan menikahi salah satu putriku. Dia punya anak 3, Abu Bakar. 1 Abdullah laki-laki, yang 2 perempuan. Aisyah dengan Asma. Saya baru bahagia dari dunia kalau anak saya yang perempuan ditinggal Rasulullah. Ngomongin sama Umar sampai tadi. Bukan ini ngomong begini baru selesai Rasulullah. Dia baru bahagia kalau Anda bersedia menikahinya. Sebenarnya, kata Nabi, dia akan dapat apa yang dia inginkan. Tapi memenuhi permintaan Abu Bakar dinikah atas permintaan ayahnya. Beneran? Setelah itu, Umar bin Khattab, anaknya namanya Hafsah. Nah, bedanya dengan Siti Aisyah, kalau Hafsah udah janda. Ngomong lagi sama Abu Bakar, saya baru bahagia tuh kalau anak saya dinikah. Abu Bakar ngomongnya sama Nabi. Bahkan Nabi bilang dia akan dapat apa yang dia inginkan. Tapi menikah itu kan alasan isu. Sebenarnya kan? Ada lagi, masih gede-gede tadi. Saya minum dulu ya. Boleh minum nggak? Serius nih anjing. Ada lagi. Nabi menikahi wanita alasan agama. Ada seorang wanita menikah dengan laki-laki oleh suaminya diajak pergi di Yaman. Yaman dulu banyak Nasraninya, banyak Kristennya. Nah, ketika tinggal di Yaman, suaminya murtad, masuk Kristen. Ketika suaminya masuk Kristen, istrinya nolak. Saya nggak mau pindah agama, dan tetap Islam. Dia bertahan, nggak apa-apa. Berpisah, bercerai, apa-apa antara agama saya tetap Islam. Gitu kata si perempuan. Nah, informasi tentang perceraian suami istri itu karena mempertahankan keyakinan Islamannya sampai pada Rasulullah dari sahabat yang baru pulang dari Yaman. Kata Nabi, jemput dia, saya nikahi dia. Kira-kira. Jadi kenapa Nabi menikahi si wanita itu? Menjaga ketauhidan si wanita. Jelas kan? Ini orang bagus akhlaknya, bagus akidahnya, bagus imannya. Nabi amankan, saya nikahi. Jadi
itu. Beneran tak? Jadi bukan karena saya pernah diledekin orang. Iya, itu ledekin saya. Ente kapan beraninya ente? Terus meninggal kayak ente kapan beraninya ente? Maksudnya gimana Kiai? Kapan kata gitu? Jadi pertimbangannya karena agama, bukan karena syahwat. Kalau syahwat sih, wah kayak Fir'aun, jelas baik karena kita sendiri. Wafaslun, wataswiyatu fil qasmi baina zawjat wajibah, menyamakan giliran, ini giliran, jadi orang giliran antara beberapa istri adalah wajib. Wala yadkhulu ala ghairil maqsum laha li ghairi hajat, dan tidak boleh masuk kepada suami kepada istri dan bukan gilirannya, bukan, tidak boleh. Dia udah sepakat, istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, 2 hari. Kalau bukan giliran tidak boleh. Habis di A, di B, habis di B, di C, habis di D, gitu. Gak bisa, habis A pindah ke B, gak bisa. Beneran? Gitu. Laha baginya dia beri hajatin dengan tidak ada keperluan, kecuali ada keperluannya. Apa keperluannya? Pernah. Tapi mama sakit, karena sakit, istri Nabi kemudian hilang. Nabi dirawat di rumah Aisyah. Beneran? Semua setuju, bisa dibawa ke rumah Aisyah. Kalau itu boleh. Kalau ada ridho dari istri-istrinya. Wa idza arada safar, apabila suami hendak pergi jauh safar, misalnya mau pergi ke umroh atau pergi haji, aqra'a bainahunna, maka ia harus mengundi. Tahu mengundi? Diundi. A, B, C, D. Mana nih yang mau diajak? Itu kan tak mungkin 4-4-nya. Ada tuh jamaah saya pergi haji, 2-2 diajak bininya. Benar. 2-2 diajak tuh. Tuhan mau udah diajak. Disuruh berantem dulu. Ya Allah, saya hanya direpot urus ini. Lagi jalan, asal lakinya dekat sama yang muda, ngomel dengan Tuhan. Lu ajak gue jauh-jauh, lu cuma nempel ke bini lu aja kan ya. Lu gimana sih lu dong? Asal dekat sama yang tua, yang muda nyap-nyap. Saya aja nengahin tuh. Karena saya kebetulan ketua rombongan. Tahun 90 tuh. Jadi nggak gampang. Makanya kalau ada 4 atau 2, undi mana yang paling layak diajak. Wa kharaja billahi tahrujul al-qil'ah, dan dia keluar, si suami pergi bersama istri yang keluar undiannya itu. Jadi mengundi itu boleh. Misalnya berdasarkan alasan ini boleh arisan. Arisan boleh. Dengan syarat arisan itu arisan apakah arisan uang, arisan umroh, ada. Boleh juga bikin arisan umroh. Syaratnya apa? Yang sudah pergi umroh bayar. Beneran nggak? Jangan udah dapat umroh kagak ngaji, kabur. Jadi curang namanya. Paham nggak? Jadi kalau sudah dapat arisan, dia mesti bayar. Kan gitu kan? Jadi Quran boleh, Quran tuh mengundi. Wa idza tazawwaja jadidah, apabila ia menikah kepada istri baru, jadi kalian khassaha, maka mesti menentukan dia, si suami, bisa bilayalin kepada istrinya yang baru itu dengan 7 malam. Jadi di mana udah punya bini si ngomong, nah kawin sama si Jimin.
Begitu nikah sama si Mimin, karena ini baru nih gadis, si Mamat mesti tinggal di rumah si Mimin 7 hari. Khusus nih, kedengeran nggak? Kan baru tuh si Mimin urusan dia mandi tiap hari nggak apa-apa lah. Siang malam pagi sore mandi lagi ada lakinya ini. Kedengeran nggak? Sama tuh rajin amat mandi juga. Pagi mandi sekarang jam 10 udah mandi lagi lu. Biarin aja. Kedengeran nggak? Ada lakinya. Jadi kalau pengantin baru 7 hari, dia mesti tungguin di rumah istri. In kanat bikra, jika ada istrinya itu baru, jadi wabitaratin in kanat thayyiban, dan dengan 3 malam jika ada istri janda. Kalau istri janda di laki itu tinggal di rumah si janda itu 3 hari. Dan istri yang lain mesti nauin. Kira-kira enggak? Lama amat bang, tinggal di sana bang. Tinggal gadis. Lu kan begitu, lu gitu kata si Muhammad sama si Mumun. Kira-kira enggak? Wa idza khafa nusuzan mar'ah, apabila suami takut, khawatir maksudnya terjadi nusyuz durhaka istrinya, wa Allah, maka ia harus menasihati istrinya. Nusyuz, jadi ada wanita nusyuz, wanita yang durhaka. Apa durhaka? Misalnya masih kelihatan ustaznya? Memang ada wanita yang durhaka, ada. Kenapa? Ketika si wanita tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya. Pertanyaannya, apa kewajiban istri pada suaminya? Ada 4. Kata Nabi, 1, seorang istri tidak boleh Allah tamna'u nafsuha in kan ladzuqi qutbin. Seorang istri tidak boleh nolak undangan suami. Meskipun istri udah ada di atas pelana unta. Maksudnya gini, Mamat nikah sama Mumun. Si Mumun udah duduk di atas unta. Mamat paling Mun sini Mun. Turun Mun. Turun. Kedengeran nggak? Diam aja. Pasti ada maunya tuh Mama. Paham nggak itu? Bang, udah rapi bang. Apa? Turun dulu. Turun aja. Jangan jangan nolak. Ada hadis sahih, walau kita nur, meskipun istrinya lagi di depan tungku masak. Si Mumun lagi masak nih, lagi goreng. Mamak di dapur. Mun. Dicolek si Mumun. Kalau si Mumun nggak boleh nolak. Kalau dicolek, jangan ganti bang, jangan. Jadi gimana? Begitu dicolek, matiin tuh kompor, angkat tuh ikan, lagi goreng kan? Jangan samperin. Pasti si Mama ada perlunya nih. Beneran kan? Kalau suka nolak, dia khusus dan tidur apa? Beneran? Yang kedua, Anda tasuma yauman wahidan illa bi'idhn. Seorang istri tak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Misal, sekarang hari apa Sabtu, besok Ahad, lusa Senin. Si Mumun ngomong sama laki, bang, mohon izin. Baik si Mumun, besok saya mau puasa sunnah. Kata si Mumun, kata Mamat, jangan. Gue besok cuti seharian.
Paham apa enggak? Kalau dilarang udah pakai puasa dah percuma. Kalau puasa nggak diterima, nggak ada pahala. Lebih bagus ikutin suami tuh. Kedengeran nggak? Kan nyorotin dong. Laki di rumah, bininya puasa. Aduh, pegel aja lakinya. Dicolek nangis. Kedengeran? Kamu jangan nggak puasa, kalau udah puasa besok abang di rumah seharian udah puasa. Tempel aja terus lakinya tuh. Dia pasti. Yang ketiga, seorang istri nggak boleh Allah takhruja min baiti illa bi'idznih. Nggak boleh seorang istri pergi meninggalkan rumah suami tanpa izin suami. Nggak boleh. Bisa ada sesuatu sebab dimumun, kemudian bebuntel, terbubukter, turun-turunin pakaiannya, masukkan ke koper, pulang ke rumah bapak. Nggak boleh, minggat namanya. Nggak boleh, haram. Jadi tentang susah ikut suami, sehat sakit ikut suami, jelas. Kalau istri pergi durhaka itu suami disebut orang ini nusyus. Kalau nusyus nasihati, jelas. Yang keempat, apa tuh kewajiban istri kepada suaminya atau haknya suami pada istrinya? Allah tu'tiya syai'an wahidan min baiti ila baiti. Nggak boleh seorang istri memberikan harta milik suami tanpa izin suami. Benar? Nggak boleh. Istri dikasih uang sama suaminya. Nih, selama sebulan. Sekian. Makan, buat minum, buat segala macam keperluan harian. Itu dana itu amanah dari suami pada istrinya. Nggak boleh digunakan tanpa izin suami yang bukan untuk maksud pemberian itu. Jadi masalah sekali tipu orang tuanya ibu mau datang, mungkin nggak? Si mamat lagi kerja. Ini bukan mamat, ini bukan. Banget. Ibu pun orang tuanya datang, bapak ibu datang ke rumah ibu. Si mamat lagi kerja. Terus dipesan sama teman, babe nginep aja sini deh. Aduh, babe ada perlu malam ada urusan, nggak bisa nginep. Jadi babe mau pulang aja, gitu. Namanya orang tua pulang kan, pantas kan ngepelin bukan? Bagaimana ini ngepelin? Duitnya udah bukan buat keperluan itu. Nah, takut. Pilihannya adalah si Mumun telepon ke si Mama. Saudara, Bang, Babe datang nih Bang. Waktu lu kemana? Saya ngajak supaya dia nginep sini nggak mau, supaya pulang aja. Boleh nggak saya kepelin? Bukan kepelin begitu bukan? Boleh ya saya kasih. Sekian. Kalau abangnya tahu Bang Umar bilang, saya ridho. Dua-duanya berpahala. Bang Mamat berpahala. Si Muhammad berpahala. Pahalanya, si Muhammad dapat pahala karena bakti pada orang tua. Bang Mamat berpahala karena sedekah. Kalau dilanggar, nusyus. Terus, nah kalau nusyus, maka seorang suami wajib menasihati istrinya. Kira-kira fa'in abad, maka jika istrinya itu nggak mau mendengarin nasihat suaminya, ila nusyus, kecuali tetap nusyus, udah dinasihat nggak berubah di momen ini, maka hajaroha, maka suami boleh meninggalkan tempat tidurnya. Dan tanggungan.
Yang bangun cuma 2 orang. Kenapa ini? Si Mumun suka nolak, suka nggak nurut sama lakinya, dinasihatin supaya dia nurut berdasarkan Quran dan ada Qurannya nih, ada ayatnya, ada hadisnya. Tetap aja si Mumun tetap durhaka. Nah kalau durhaka tetap gimana? Begini kata Bang Maman. Lu udah mau kasih tahu, lu nggak mau ngikut, mau nurut, begini mah. Ini malam, ini hari, lu tidur di pangket belakang lu. Lu pakai. Lu tidur di pangket belakang, lu pangket depan. Jadi bisa tidur. Itu hukuman, Pak. Suami menghukum istrinya karena kenapa? Udah dinasihat kita bisa tidur. Orang Belanda bilang begini, bed, bisa tidur. Nah, tujuannya apa? Supaya si Mumun sadar, ternyata nggak enak juga. Punya laki tapi tidur bisa. Kedengeran nggak? Lama-lama dia kan mikir, kalau itu saya salah. Dia mesti balik. Kalau 3 hari dia nggak berubah, baru nih. Ini akamat, ada ini. Maka jika istri itu terus-menerus atas nusyusnya, durhaka terus hajaroha, maka boleh meninggalkannya. Wadorobaha, dan boleh memukul istrinya. Jadi suaminya boleh mukul istrinya. Bertanya, mukulnya bagaimana? Sudah kan? Ini udah keterlaluan. Ya, ulama ahli fikih memberikan paham. Yang dimaksud mukul contoh Nabi Muhammad tanya, ya Rasul, bagaimana kalau istri durhaka? Sudah dikasih tahu nggak berubah, bisa tidur nggak berubah. Pukulnya gimana Rasulullah? Nabi keluarin sampai. Ada sampai nggak? Satu tangan. Sampai. Terus lampainya di lempengnya sama Nabi. Jadi kalau laki udah mukul istri pakai sampai, udah kebangetan. Kedengeran kan? Jadi nggak boleh dipukul sampai pokok. Nggak boleh. Kedengeran kan? Meskipun sudah durhaka, tapi istrinya tetap mesti dijaga. Gitu. Keselamatannya, keberlangsungan hidupnya. Itu paham yang pertama. Paham yang kedua ini maksud bahwa boleh dipukul, cerai. Kalau dari itu masih nggak berubah, cerai. Nah cerai itu masih bertingkat-tingkat. Ada salah 1, ada salah 2 dan seterusnya. Yang berlangsung salah 1 memberikan peringatan keras pada istrinya untuk tidak mengulanginya. Masih ada harapan rujuk selama belum selesai masa idahnya. Kira-kira paham kan ya? Ini bukan pada praktek ini. Sampai rumah gue ceraiin loh. Ya, nggak ada urusan apa ceraiin aja. Nggak boleh. Wayan kutub bin nusyus fasmuha, dan gugur disebabkan nusyus giliran istri itu. Jadi kalau 4, istri ketiga nusyus itu durhaka, gugur tuh haknya. Bagian gilirannya tidak dikasih, kemudian nafkahnya dikasih, karena nusyus durhaka. Walaupun bertahan dan gugur nafkahnya. Jadi kalau suami nggak ngasih nafkah, itu menghukum istri itu karena ada salahnya. Beneran? Kalau nggak ada salahnya, suami mesti berehan. Berehan apa berehan? Memang haknya dia. Kalau suaminya ngasih uang belanja, ada masalah. Boleh jadi istri salah. Jelas? Alhamdulillah. Ini kalau diterusin lama-lama, dipraktekin lah. Selesai ya? Jadi 2 pasal hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Minggu depan kita belajar lagi.
Al-khulu. Khulu apa tuh? Cerai karena permintaan istri, bukan karena suami. Minggu depan ya. Alhamdulillah. Ada yang belum jelas? Gak ada. Memenuhi undangan itu wajib. Tapi dengan alasan jika tidak punya uang untuk menanggung. Gini, itu bukan uzur namanya. Kita diundang ke sana untuk makan. Jadi punya hajat itu undang kita untuk makan. Dia tak ngaruhin. Ini kan Indonesia nih. Kalau sana enggak diundang makan. Walimah itu makan. Jadi di sini makan-makan. Saya punya hajat sih. Lagi senang nih anak saya nikah. Ayo makan-makan. Saya biar makan bersama. Itu. Jadi nggak ada amplop. Paham nggak? Jadi orang sana makan. Nah di Indonesia, kalau kondangan mesti pakai amplop. Kalau nggak pakai amplop, malu. Karena kebetulan nggak punya amplop, nggak enak kita kalau datang masa sama sudah kita gitu. Jadi berubah beda. Jadi gimana? Datang aja. Karena memang udah dicatahin sama dia. Dia udah undang sekian orang, termasuk bapak yang diundang. Udah dihitung sama dia makanannya. Bahwa nggak ngasih amplop, ya lagi bokeh. Nggak punya, tapi gimana diundang? Itu jadi bukan mundur. Jelas? Sudah ada? Nggak ada ya? Jadi sampai halaman 93 ini. Ya Allah. Baik. Kita sudahi dulu, insya Allah kita ketemu lagi. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. ربنا وفقنا واشف مرضانا صحيح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ya, kami mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana gitu?